Shalom mempelai Kristus. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru. Tapi yang Dia janjikan adalah penyertaan dan kekuatan yang akan Dia berikan pada setiap aspek kehidupan kita. Dia juga tidak pernah berjanji bahwa jalan yang akan kita lewati itu selalu rata. Tapi yang Dia janjikan adalah penyertaan dan kekuatan yang membuat kita bisa terus berjalan menuju kepada kemuliaan-Nya. Mari apapun keadaan kita datang dengan pengucapan syukur. Mari nyatakan di hadapan Tuhan bahwa kita tidak akan pernah menyerah. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang selalu menyertai setiap kita. Mari sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kasih anugerah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Mari ajar setiap kami untuk kami terus mengandalkan Engkau. Dalam setiap apapun yang kami lakukan, kami mau terus memandang Tuhan. Dan melibatkan Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami rindu memuji, menyembah Engkau. Kami rindu berikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ajar kami untuk terus percaya Tuhan, bahwa mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus menyembah dan mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Mari sembah tinggikan Dia. Haleluya. Kami sembah.
kami terus mengandalkan Engkau. Kami angkat tangan kami katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada. Oh, kami percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Hai, shalom semuanya. Tak kenal maka tak sayang. Saya Kellen Katuuk, saya dari JKI Maranatha Ungaran. Sebelumnya saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatannya untuk Bapak Pendeta Hengki selaku Gembala Sidang di Betani. Saya mengucapkan terima kasih sekali untuk kesempatannya saya bisa menceritakan kebaikan Tuhan yang saya alami dalam kehidupan saya. Sebelum memulai, saya ingin memberikan satu statement yang sangat memberkati hidup saya dari almarhum Bang Radit. Dia selalu mengatakan, jangan pernah kasih titik kalau Tuhan masih mau kasih koma dalam hidupmu. Dan Pendeta Samuel Anton juga selalu berkata, kalau hidupmu belum happy, itu artinya belum ending. Jadi dalam kehidupan ini, terus jalani mau seberat apapun kehidupanmu, kalau belum happy, itu artinya belum ending. Karena kalau sudah ending, itu artinya kita harus happy. Gitu. Saya mau membagikan ada satu ayat yang sangat menguatkan hidup saya di Yesaya 41 ayat yang ke-13. Berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sekali lagi saya akan bacakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saya sangat terberkati dengan ayat ini karena saya membayangkan gimana rasanya Tuhan itu memegang tangan setiap kita, tangan saya. Saya mendapatkan ilustrasi waktu itu saya sedang pergi bersama dengan anak-anaknya Pastor Anton dan saya bermain sama anaknya yang paling kecil, Yuna. Itu dia memegang tangan saya dan saya juga memegang tangannya. Rasanya genggaman itu tuh seperti kayak kita nggak mau lepas dari seseorang yang kita percayai sepenuhnya. Jadi genggaman yang begitu erat, yang seakan-akan ya udah apapun yang terjadi nih, aku percaya kalau aku bakal aman. Jadi saya mendapatkan sesuatu yang sangat memberkati hidup saya. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bergantung sepenuhnya itu seperti yang dilakukan oleh anak kecil terhadap orang dewasa. Jadi apapun yang terjadi tetap pegang, terus pegang, terus pegang, terus nggak peduli apapun yang terjadi. Kalau bersama dengan Tuhan kita bakal aman. Dan so many things happen in my life. Ketakutan pastinya ada, kekhawatiran tentang masa depan tentunya juga setiap kita anak muda mengalami ya kan. Ketakutan tentang keluarga,
Saya berasal dari keluarga yang ya begitu banyak hal yang harus digumulkan, banyak hal yang harus didoakan, banyak hal yang terjadi juga. Ketakutan tentang pendidikan. Karena saya dulu sempat yang namanya berhenti untuk kuliah karena dulu adik saya meninggal 2016, mungkin banyak yang tahu kisahnya. Ada tabrakan di depan Denpom, itu korbannya adalah adik saya. Jadi saya memutuskan untuk vakum dan bekerja sehingga saya berada di fase di mana gak tahu hidup itu mau ngapain selain cari uang. Ketakutan tentang masa depan tentunya juga saya alami karena gimana seorang Kellen ini bisa jadi orang yang berhasil sedangkan apa yang ada di depan ini seakan-akan gak ada baiknya sama sekali yang terjadi. Sehingga saya dapat ilustrasi kacamata kuda. Kita tahu kacamata kuda tentunya dipakai oleh kuda itu untuk melihat sesuatu yang ada di depan. Jadi apapun yang terjadi itu ada di depan. Pemandangannya juga hanya di depan, nggak bisa kayak kita manusia ngelihat kanan kiri, nggak bisa. Dan saya suka sekali karena saat kita memakai kacamata kuda, itu tentu yang kita lihat hanya di depan. Dan sudah seharusnya kita taruh pemandangan yang ada di depan mata itu adalah tentang kasih karunia Tuhan, pengorbanan Tuhan, segala sesuatu yang sudah Tuhan lakukan, itu ada di depan pemandangan kita. Apa yang harusnya kita lihat, itu seharusnya kita lihat. Tapi kadang kita sebagai manusia, saya sebagai manusia, itu menggantikan, bahkan nggak mau melihat hal itu, tetapi saya gantikan dengan realita kehidupan ini. Ya memang realita kehidupan ini berat, tentunya bukan suatu hal yang mudah dan kita harus berjuang untuk melewatinya. Tapi yang saya tahu, saat kita menggantikan tentang kasih karunia Tuhan, terus menggantikan tentang grace yang udah Tuhan kasih untuk setiap kita dengan realita yang ada, maka itu seakan-akan kita meyakinkan, kita mengaminkan bahwa realita yang terjadi itu adalah apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi saya waktu itu menggantikan hal-hal tersebut sama realita-realita yang terjadi. Keluarga sedikit kurang harmonis, gak diberkati, mengalami kesulitan dalam ekonomi dan lain-lain. Itu yang saya aminkan. Sedangkan Bapak Ketua Sinode saya itu selalu berkata, jangan pernah sekalipun kita membentangkan realita yang ada tanpa membungkusnya dengan kebenaran firman Tuhan. Dulu saya hanya berpikir kalau ya hidup ini berat, sekolah harus berhenti, seakan-akan gak ada masa depan. Tetapi saya sekarang punya pengertian, punya pemikiran kalau sekarang memang sulit, tapi aku punya Tuhan yang besar, yang bisa melakukan segala hal di luar apa yang bisa aku bayangkan, apa yang bisa aku pikirkan. Sehingga itu yang membuat iman saya semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi percayalah bahwa saat kita terus menaruh pemandangan tentang kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, maka semua yang kita alami, semua yang kita jalani itu akan diberkati oleh Tuhan. Namun sebelum mengerti hal ini, saya memiliki perasaan, dikarenakan kondisi kehidupan yang memang berat, mau nggak mau semua itu serba delalah. Perasaan minder, tentunya anak-anak muda ini sering mengalami. Dengan semua yang dijalani, karena merasa takut. Saya orang yang takut untuk tidak diterima dalam suatu komunitas. Saya takut untuk tidak bisa diterima dalam suatu kelompok. Karena ya background saya kurang cukup mengalami yang namanya kasih sayang dan lain-lain. Sehingga saya berusaha untuk mencari di luar, gimana caranya untuk diterima oleh orang lain. Tapi itu dulu. Puji Tuhan, ikut Tuhan, banyak banget hal yang enaknya. Semua tuh seakan-akan sekarang kayak diberikan oleh Tuhan. Semua seakan-akan seperti Tuhan, nih perjuanganmu dulu, sekarang kamu nikmatin ya. Jadi gitu, tapi ikut Tuhan itu juga ada gak enaknya. Tapi bukan berarti ikut Tuhan gak enak, enggak. Tapi gak enaknya itu adalah proses yang harus kita jalanin. Karena balik lagi semuanya itu untuk kebaikan hidup kita. Memperbesar kapasitas kita, memperlebar kapasitas hati kita. Gitu, jadi banyak hal yang gak enak dalam hidup kita, itu kembali lagi untuk kebaikan kita sendiri. Tuhan selalu berjanji apapun yang terjadi, dia bakal terus memegang tangan kita dan terus untuk menolong kita. Jadi kisah saya
itu dimulai dari 2016. 2016 ketika adik saya mengalami kecelakaan di depan Denpom, ditabrak tentara, lalu harus dipanggil Tuhan 2 hari setelah opnam dan operasi cukup berat. Akhirnya saya berada dalam titik terendah hidup saya, di mana saya harus saya memilih untuk kecewa sama Tuhan atau terus percaya sama Tuhan. Karena itu 2 kondisi yang sangat berat. Jadi Selasa pagi ketabrak, terus Kamis malam saya itu udah ada jadwal untuk latihan pelayanan di gereja. Kondisi adik saya semakin membaik, terus ya udah saya memutuskan untuk pulang ke rumah untuk latihan dan lain-lain. Lalu malamnya setelah saya pulang latihan, itu tetangga saya datang. "Kellen, ayo ikut tante ke Salatiga." Saya tanya, "Loh kenapa tante?" "Nggak apa-apa, tadi mama telepon tante suruh ngajak kamu ke Salatiga." Saya masih berusaha berpikir positif. Oh, apa Kelly ini boleh pulang ya? Atau kita jemput adik saya bareng untuk pulang ke Ungaran. Ternyata di tengah jalan tante saya telepon, "Kak, Kelly udah dipanggil Tuhan." Itu perasaan yang bener-bener campur aduk karena saya merasa dibohongi. Katanya datang ke sana untuk hal-hal yang baik. Ternyata enggak sama sekali. Lembah terbesar dalam hidup saya itu terjadi di saat-saat itu. Saya udah nggak tahu mau ngomong apa, saya cuma terdiam di sepanjang jalan Ungaran ke Salatiga. Saya cuma, Tuhan kok gini? Pertanyaan yang timbul ada, Tuhan kok gini? Sesampai di DKT dan lain-lain, saya bertemu dengan orang-orang gereja yang udah beberapa hadir, dan mereka menguatkan saya. Dan ini adalah yang membuat saya bersyukur saya berada dalam komunitas yang tepat. Karena saat kita tidak berada dalam komunitas yang tepat, belum tentu kita mendapatkan support yang benar-benar endless. Support yang benar-benar menguatkan setiap hidup kita. Jadi saya mendapatkan support habis-habisan dari pemimpin saya, dari teman-teman saya, dari teman pelayanan juga ada di sana. Semua hal yang terjadi itu mendatangkan kebaikan. Di saat itu, belum tentu kita sebagai anak Tuhan, mungkin pelayan Tuhan, itu tuh melihat sesuatu yang, coba alamin yang aku alamin, harus kehilangan adik satu-satunya untuk selama-lamanya. Itu bukan hal yang mudah. Coba kamu ngomong di saat lembah itu, kamu ngomong, Tuhan tetap baik. Belum tentu kamu bisa. Saya memiliki perasaan seperti itu. Saya mulai nggak percaya sama Tuhan. Kok gini? Katanya Tuhan sanggup menyembuhkan. Lah mana buktinya adik aja nggak sembuh kok. Dan saya mulai kecewa sama Tuhan. Tapi untungnya saya tetap dikelilingi oleh orang-orang yang fully support. Dan terus mendukung apapun yang terjadi dalam hidup saya. Mungkin nggak melulu secara materi, tapi dukungan moral, semangat, dan yang lain-lain itu yang justru membekas dalam hati saya. Saat saya ada dalam lembah, mereka itu ada. Jadi saya merasakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahkan saat titik terendah kita pun, Tuhan itu ada. Itu saya rasakan dan saya alami. Sehingga setelah itu kejadian Kamis, lalu Sabtunya saya ditanya oleh koordinator saya, "Kellen gimana? Kamu masih mau pelayanan atau enggak? Kamu masih mau tetap ambil pelayanan ini atau enggak? Karena kalau enggak pun bisa kami arrange untuk digantikan." Tapi saya karena merasakan semua hal seperti orang-orang yang ada di gereja itu mendukung, mensupport saya. Jadi saya berkata, aku tetap akan pelayanan. Jadi seberapa pentingnya kita berada dalam komunitas yang tepat itu akan menentukan masa depan kita. Karena dalam firman pun juga berkata, kalau kita berada di pergaulan yang baik, itu akan membuat kita menjadi baik. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi saya mau mengajak kita semua untuk terus mencari komunitas yang tepat. Tentu di komsel-komsel gereja, apapun yang dilakukan oleh gereja itu kita datang, kita hadir. Karena saya percaya itu semua gak sekedar cuma huhuhaha, tapi di dalamnya akan terjadi banyak hal. Mungkin kita bakal bergesekan, kita akan berselisih. Tapi saya percaya itu semua untuk mendewasakan kita semua. Saya juga lahir dari keluarga yang semua serba pas-pasan, semua harus
ya bahkan saya minta belum bisa dituruti, sehingga tuntutan demi tuntutan oleh keluarga itu sangat tinggi. Dan saya berusaha bagaimana caranya sebagai anak itu untuk memenuhi keinginan orang tua. Sampai ada di satu titik saya itu kepahitan sama mereka. Karena saya merasa saya ini dibanding-bandingkan sama adik saya. Bahkan sampai sekarang pun, ya mungkin beberapa bulan yang lalu, itu saya masih dibandingkan sama adik saya. Meskipun adik saya dia nggak ada, tapi rasa bayang-bayang dibanding-bandingkan itu ada dalam hidup saya. Saya tahu bagaimana rasanya dibanding-bandingkan oleh keluarga. Bahkan saudara kita sendiri, kakak adik, atau mungkin sepupu kita. Ada yang jauh lebih sukses, ada yang lebih diberkati Tuhan, saya tahu rasanya. Jadi saya mau berdoa buat setiap kita biar kita semua lepas dari hal-hal tersebut. Gimana caranya supaya kita lepas? Datang ke Tuhan. Kita menyerahkan semuanya ke Tuhan. Karena berserah itu artinya kita menyerahkan semuanya tanpa ada tapi. Jadi saya memutuskan untuk menyerahkan semuanya, dan hal yang saya lakukan adalah datang ke orang tua saya karena saya kepahitan dibanding-bandingkan. Bahkan adik saya sudah nggak ada pun masih dibanding-bandingkan. Saya datang ke orang tua dan memutuskan untuk minta maaf. Pak, Mah, saya minta maaf karena saya belum bisa memenuhi ekspektasi dari Papa Mama. Saya belum bisa memenuhi apa keinginan Papa Mama buat hidup saya. Dan di situ adalah satu titik balik di hidup saya di mana saya akhirnya rilis sesuatu yang mengganjal banget dalam hidup saya, yang bahkan itu bisa dibilang menghambat kehidupan pelayanan saya, karena masih ada bayang-bayang, wah sama papa aja nggak akur, sama mama aja nggak akur. Pasti kalau kita pulang pelayanan, habis ibadah 1, 2, 3, 4, rasanya pengen balik, ngerasain surga, ngobrol-ngobrol sama orang tua, tapi nyatanya saya pulang serasa balik ke neraka. Ya, padahal itu saya sendiri yang buat. Tapi keputusan terbesar dalam hidup saya itu adalah yang ingin saya share ke teman-teman. Meskipun kita nggak salah, meskipun kita mungkin merasa benar selama ini apa yang kita lakukan karena mungkin orang tua nggak merasakan apa yang kita rasain. Tapi mencoba untuk minta maaf, mencoba untuk mengeluarkan isi hati tanpa ada ofensif sama sekali ke orang tua dan bermaksud untuk menjelaskan semuanya, itu adalah hal yang sangat saya senangi. Saya memutuskan untuk melakukan hal tersebut. Karena dari situ pemulihan dalam keluarga saya, di saat saya terbuka, maka pemulihan terjadi dalam kehidupan keluarga saya akhirnya beneran itu nangis-nangis sama papa, sama mama. Pak, maaf, aku kepahitan sama papa. Dulu sewaktu kecil aku juga pernah dilempar sama papa karena ada berselisih sama adik saya. Terus sama mama aku minta maaf karena aku merasa masih dibanding-bandingkan. Ini saya cerita bukan menceritakan aib keluarga saya, tapi saya mau menceritakan tentang kemenangan yang terjadi dalam keluarga saya. Jadi apapun yang terjadi, seberat apapun hidup kita, kalau kita memutuskan hal yang benar, sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan beri penghiburan, Tuhan sendiri yang akan beri kekuatan. Jadi saya mau nge-encourage, ini adalah suara anak-anak muda yang mungkin beberapa nggak bisa tersampaikan. Tapi saya mau minta maaf untuk semua orang tua atas nama anak. Untuk segala perbuatan yang sudah kita lakukan, segala apapun yang sudah kita lakukan, kami mau minta maaf. Karena mungkin ini nggak sesuai sama apa yang orang tua kehendakin, apa ekspektasi orang tua, kami mau minta maaf. Tapi saya berdoa supaya pemulihan yang saya alami, pemulihan yang keluarga saya alami, itu juga terjadi dalam keluarga, dalam kehidupan kita semua. Karena kalau Tuhan bisa melakukan di keluarga saya, tentu Tuhan juga bisa melakukan di keluarga teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Jadi proses yang dialami itu memang gak mudah. Saya berjuang habis-habisan selama hampir 2 tahun untuk akhirnya memutuskan, oke, aku bakal datang ke Papa Mama dan minta maaf semuanya.
Dan hal tersebut adalah keputusan terindah sampai sekarang yang masih saya syukuri. Seperti Tuhan membalikan telapak tangan perlahan, semua hal pintu-pintu berkat dibukakan, jalan-jalan yang tertutup satu persatu Tuhan buka. Karena kalau Tuhan sudah membuka pintu, gak ada satupun yang bisa menutupnya. Proses yang dialami sampai sekarang pun tetap terus berlanjut, gesekan di mana-mana, tapi sekarang memiliki cara pandang yang baru. Karena saya tahu dengan siapa saya berjalan sekarang. Tangan kanan siapa yang sedang memegang tangan saya dan berkata, ayo nak, jangan takut. Apapun yang terjadi, aku ada di sampingmu. Tuhan itu berjalan itu enggak berada di depan kita, di belakang kita, di atas kita, di bawah kita, enggak. Tapi itu Tuhan berjalan bersama. Bersama itu artinya ada di sebelah kita, ada di sebelah kanan kiri. Itu yang membuat saya semakin amazed tentang cara pandang saya ke Tuhan. Tangan kanan siapa yang sedang memegang saya dengan sebegitu eratnya dan memastikan supaya kita terus berjalan dalam track-nya Tuhan dan terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Meskipun ya saya masih nakal, namanya anak muda juga masih nakal, masih pengen menikmati dunia seakan-akan. Tetapi saya bersyukur tetap aja Tuhan itu kayak ngebalikin, yo kamu udah jalan terlalu jauh, balikin ke tracknya lagi, ikut jalan Tuhan lagi. Dan juga di Alkitab itu juga ada 365 kalimat jangan takut. Sehingga setiap hari dalam 1 tahun tidak ada alasan untuk kita memiliki perasaan takut terhadap apapun. Asalkan kita tahu kita jalan bersama dengan siapa. Kalau kita tahu kita berjalan dengan siapa, tentunya kita bakal secure, kita bakal comfort, kita merasakan sesuatu yang emang kita alami. Itu semuanya berjalan dengan aman. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, dengan siapa kita berjalan. Bagaimana sih caranya kita bisa tahu? Bagaimana caranya kita bisa kenal kita jalan sama siapa? Satu-satunya cara adalah dengan membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saya sudah 5 tahun terjun dalam pelayanan Unlimited Fire. Itu adalah sebuah kegerakan interdenominasi di gereja. Dalam naungan Sinode JKI, saya mengalami apa yang rasanya disupport awal-awal, terus akhirnya kayak didiemin. Itu awal-awal kita recording, saya masuk dengan fully support, semuanya, ayo Kellen kamu bisa. Dan saya masuk itu jam 9 malam, terus keluar rekaman itu jam 1:30 pagi dan melihat semua orang sudah tepar. Oh jadi gini rasanya ya. Yang awalnya itu support habis-habisan tapi endingnya ninggalin. Seakan-akan tuh saya jahatnya mikirnya kayak gitu, padahal ini pemikiran saya pribadi. Itu enggak kok, itu enggak. Saya percaya mereka semua support saya. Dan gesekan-gesekan yang saya alami dalam tim pun, bahkan pemimpin saya pun, saya juga mengalami. Jadi proses-proses yang dialami, itu semua endingnya untuk kebaikan kita sendiri. Jadi jangan pernah alergi sama yang namanya proses, karena Tuhan sangat mencintai proses. Saat kita hidup dalam prosesnya Tuhan, sesuatu yang Tuhan siapkan lebih besar lagi itu akan diberikan kepada kita saat kita siap. Kalau kita nggak siap, ya Tuhan nggak bakal kasih sesuatu yang besar. Jadi saat kita membangun hubungan dengan Tuhan, itu saya diajarkan untuk cari Tuhan, jangan sekedar mencari aja, tapi carilah sampai ketemu. Karena kalau kita sampai ketemu Tuhan, itu kita menemukan jawaban. Jadi carilah Tuhan sampai ketemu, karena ketemu Tuhan itu menemukan jawaban. Jadi mungkin itu sedikit yang bisa saya share buat teman-teman semua tentang bagaimana Tuhan mengubah hidup saya, mengubah cara pandang saya, tentang bagaimana ketakutan saya dalam menghadapi keluarga, masa depan, pendidikan, pelayanan, itu semua saya berdoa bisa menguatkan setiap kita, karena itu menguatkan hidup saya secara pribadi juga. Dan sebagai penutup terakhir, ada lagu dari Unlimited Fire, itu yang sangat memberkati hidup saya, karena itu juga ada sedikit ide saya di sana. Itu di bagian interlude mengatakan, caramu mengangkatku
caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku. Itu adalah 3 hal yang buat saya semakin, nggak bisa berkata-kata lah tentang Tuhan. Secinta itu Tuhan sama kita semua. Jadi meskipun saya sudah jatuh, saya sudah berada dalam lembah, saya ancur-ancuran lah dulu di gereja itu nama saya pokoknya udah jelek. Meskipun saya melayani Tuhan, tapi nama saya jelek. Tapi Tuhan rela, tangan Tuhan sendiri rela untuk mengangkat kita keluar dari lumpur dan membersihkannya satu persatu. Itu membuat saya semakin gila. Tuhan emang luar biasa. Ngeluarin kita dari lumpur, membersihkan kita sampai bersih. Tapi nggak berhenti sampai situ. Saat kita sudah bersih, tentunya kita nggak tahu mau pergi kemana. Kita nggak tahu harus ngelakuin apa. Yang Tuhan lakukan adalah Tuhan mengubah hati kita. Karena saat kita merasa, aku ngelakuin kayak gini-gini, pasti Tuhan bela kok. Aku melakukan kayak gini-gini, pasti Tuhan bela kok. Hati yang keras itu akan diubahkan oleh Tuhan. Karena saya juga pernah merasakan di mana apapun yang saya lakukan benar, meskipun orang nggak suka, ya udah yang penting tak lakuin benar lah. Tuhan yang nyuruh kok, kayak gitu. Tapi yang Tuhan lakukan adalah seperti batu yang ditetesin air setiap hari, itu akan lubang sendiri. Dan Tuhan menghancurkan kekerasan hati saya. Setelah Tuhan mengangkat, membasuh sampai bersih, terus Tuhan mengubah hati saya, mengubah cara pandang hidup saya, cara mandang sesama, cara memperlakukan orang pun juga. Lalu yang Tuhan lakukan gak berhenti sampai mengubah saja. Karena saat kita sudah diubahkan, pasti tetap kita no clue apa sih yang harus kita lakukan selanjutnya. Yang Tuhan lakukan adalah menuntun kita. Dan saat Tuhan sudah menuntun kita, maka semua hal yang kita pikir, ini mustahil, kita punya cara pandang yang baru. Sama dengan Tuhan, berjalan sama Tuhan, all things are possible. Jadi gitu teman-teman, Bapak Ibu Saudara, ini kisah saya berdoa biar setiap apa yang saya share ini bisa memberkati, menguatkan setiap hidup kita. Dan saya mau minta maaf kalau banyak sekali mungkin salah-salah kata, mohon minta maaf dan terima kasih untuk kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Shalom mempelai Kristus semuanya. Kita bersyukur kita sudah mendengarkan kesaksian dari Saudara Kellen bagaimana hidupnya terus dibawa dalam sebuah peningkatan dan peningkatan di dalam kerohanian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang dialami Kellen, bagaimana dia mengalami proses demi proses. Tetapi dia tidak berfokus kepada sebuah hasil, tetapi bagaimana ketika proses itu terjadi, dia terus belajar untuk mengerti akan kehendak Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita, seringkali kita mengalami pergumulan, permasalahan, dan seringkali kita hanya berfokus kepada hasilnya. Kita ingin segera dipulihkan, kita ingin segera mengalami kemuliaan Tuhan. Tetapi ketika proses itu terjadi, seringkali kita tidak mengalami kesabaran. Kita tidak mau mengikuti proses yang Tuhan mau. Dari kisah kehidupan Saudara Kellen kita mengetahui bagaimana dia mengalami sebuah titik terendah ketika adiknya meninggal dan dia bisa saja protes kepada Tuhan. Tetapi syukur kepada Tuhan, hari demi hari terus dia lalui. Kekecewaan pasti ada, kesedihan pasti ada. Tetapi toh akhirnya dia tetap mengambil keputusan untuk tetap setia kepada Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita juga mengalami masa-masa terendah dan kita merasa tidak mampu lagi. Namun pilihan ada di tangan kita, apakah kita menyerah ataukah kita tetap maju di dalam Tuhan. Saya ingatkan pada saat ini, mari kita tetap maju di dalam Tuhan. Karena proses itu akan terus menyempurnakan, membentuk kita menjadi sebuah bejana yang indah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya diingatkan dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 127 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Hidup kita ini diumpamakan seperti anak panah. Tetapi kita ingat, anak panah yang sebelum diluncurkan, dia harus mengalami proses penajaman. Anak panah harus mengalami proses diluruskan, dan itu tidak enak.
Proses demi proses itu harus diikuti oleh si anak panah sebelum dia diambil oleh tangan pahlawan dan dilesatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ketika kita sedang mengalami proses demi proses itu, kita harus memiliki mindset bahwa Tuhan itu tetap baik. Tuhan itu tetap luar biasa. Sehingga kita akan melihat kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Kalau hari ini kita sedang mengalami badai, mungkin hari ini kita sedang mengalami hujan deras dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa tetap ada pelangi sehabis hujan. Anak panah itu harus memiliki sikap di mana dia tetap mau diproses. Dan ada yang luar biasa, ketika sudah diproses, diruncingkan, diluruskan, dihaluskan, anak panah itu harus masuk dulu di dalam sebuah tabung. Kapan waktunya untuk dilesatkan? Itu sesuai dengan waktu dari sang pahlawan. Demikian juga hari-hari ini, ketika kita mengalami proses demi proses, biarlah kita memiliki sikap hati untuk terus dimurnikan. Tetapi ketika kita juga melihat pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa, yang sangat hebat di dalam kehidupan kita juga harus memiliki sikap amatir, terus mau dibentuk, terus bertanya kepada Tuhan. Bahkan sikap pertobatan itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Karena saya yakin dan percaya, ketika kita menangkap visi Tuhan, kita akan semakin merendah di hadapan Tuhan. Dan ketika kita semakin merendah, kita akan dipakai Tuhan sangat luar biasa. Kellen mengalami pemulihan dalam kehidupannya ketika dia bertobat dan dia meminta pengampunan dari orang tuanya. Hari demi hari, marilah kita terus memiliki sikap hati yang terbuka untuk teguran, untuk rancangan Tuhan, sehingga kita terus mau melekat. Siapkan hidup kita menjadi anak-anak panah yang siap diluncurkan, dan kita akan menjadi berkat buat generasi, kita akan menjadi berkat buat komunitas, kita akan menjadi berkat buat kota, kita akan menjadi berkat buat bangsa ini. Dimulai dari sikap kerendahan hati yang mau dibentuk, sikap kerendahan hati yang mau diluruskan untuk mencapai sebuah tujuan kepada generasi dan tujuan dalam kemuliaan Tuhan. Siapkan hidup kita, jadikan hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Tuhan memberkati. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap proses yang terjadi dalam hidup kami. Miliki kerendahan hati yang terus tertanam dalam hidup kami, Tuhan. Supaya kami mau diproses. Bukan sekedar kami berfokus kepada hasil, tetapi biarlah proses seperti anak panah itu boleh terus terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu ini waktunya Tuhan akan persiapkan hidup kami menjadi generasi-generasi yang menjadi berkat. Generasi-generasi yang terus diluncurkan kepada sebuah pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa untuk generasi kami. Terima kasih, Engkau boleh memberkati setiap mempelai Kristus ketika mengalami dalam pergumulan dan proses terjadi. Biarkan proses itu kami tangkap, kami terima dengan sikap yang positif, pemikiran yang positif untuk membuat iman kami semakin naik. Pergumulan bukan menjadi batu sandungan, tetapi batu loncatan untuk kami semakin bertumbuh di dalam iman. Memberkati setiap mempelai Kristus semuanya di dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.